Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nurul Aini, NIM 191910501003 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Renda kemarin di webinar yang berjudul Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data, di mana webinar kemarin memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan terkait dengan general konsep dari spatial data science dan spatial big data. Yang kedua adalah penjelasan terkait dengan spatial data science dalam perspektif bisnis. Yang ketiga adalah penjelasan terkait dengan komponen-komponen spatial data science. Nah, ini lebih masuk ke arah teknis dan keterkaitannya dengan spatial big data. Lalu yang keempat adalah integrasi antara spatial data science dan spatial big data. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penjelasan mengenai spatial data science dan juga spatial big data platform. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tools ataupun software terkait dengan spatial data science dan spatial big data. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi data science. Apa sih perbedaan science dan data science? Science adalah suatu subjek dari kumpulan pengetahuan manusia tentang kebenaran umum dan digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena secara tradisional. Jadi di sini yang dikatakan subjek itu adalah general truth. Misalnya kita belajar terkait dengan hukum Newton, teori gravitasi, ataupun yang lain, itu merupakan general truth. Lalu yang selanjutnya adalah science method atau metode science. Metode sains ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang terjadi. Dengan kata lain, digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam konteks kenapa atau mengapa ini bisa terjadi. Jadi misalnya pulpen yang saya pegang ini bisa jatuh. Oh, berarti ada yang menarik pulpen ini ke bawah. Maka dari itu muncullah teori gravitasi. Nah, kita masuk ke dalam definisi data science. Data science ini merupakan interdisiplin ilmu di mana dalam data science melibatkan pemahaman yang luas mengenai berbagai ilmu dan segala bentuk koordinasinya. Data science ini juga dapat didefinisikan sebagai insight atau di mana data science ini merupakan sebuah wawasan dengan menggantikan kata kebenaran dalam definisi sains yang telah saya jelaskan di atas, yang berarti bahwa data science ini tidak mengejar kebenaran umum atau hukum secara umum. Data science ini merupakan sebuah data di mana hasil dari sebuah hipotesis dari percobaan yang sebelumnya telah dianalisis. Di dalam definisi sains dan data science terdapat perbedaan di mana sains ini memiliki korelasi atau hubungan ilmu yang lain, sedangkan data science ini berfokus pada penambangan sebuah pola saja. Jadi, data science dengan big data itu merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena data science ini butuh data. Nah, data yang masuk itu harus big atau besar. Data science merupakan ilmu atau teknik untuk mengeksplorasi dan mengekstrak sekumpulan data atau database sehingga
Dari sekumpulan data tersebut dapat ditemukan model, bentuk, atau pola serta wawasan baru yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Big data adalah data dengan ciri berukuran sangat besar, sangat variatif, sangat cepat pertumbuhannya, dan mungkin tidak terstruktur, yang perlu diolah khusus dengan teknologi inovatif sehingga mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga karakteristik tersebut berukuran sangat besar atau high volume, sangat bervariasi atau high variety, dan kecepatan data atau high velocity, sering juga disebut dengan 3V of Big Data. Kemudian saya akan menjelaskan spatial data science dalam perspektif bisnis. Yang pertama adalah Niantic, yang kedua Facebook, yang ketiga automotif, dan yang keempat adalah target edge to geographic location. Salah satu contoh pengembang ataupun game developer terbesar yaitu Niantic. Niantic ini mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang pemetaan spasial, yaitu namanya 6DI. Salah satu game dari Niantic ini adalah Pokemon Go. Permainan yang dikeluarkan oleh Niantic ini di mana kita harus menangkap monster-monster lucu yang tersebar di penjuru kota tengah mendapat perhatian dari pengguna smartphone di seluruh dunia. Permainan ini memang tidak seperti permainan smartphone kebanyakan. Jika permainan lain dapat dimainkan sambil duduk atau berbaring, maka Pokemon Go ini memaksa pemainnya untuk berjalan ke titik-titik tertentu agar dapat menemukan Pokemon. Pokemon Go menggunakan teknologi GPS untuk melacak pergerakan pemain, serta teknologi augmented reality untuk menampilkan Pokemon di layar saat menggunakan kamera. Yang kedua adalah Facebook. Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan di mana pengguna dapat memposting komentar, berbagai foto, dan link ke berita atau konten menarik lainnya di web, seperti bermain game, chatting, live, bahkan streaming video langsung. Konten bersama dapat diakses secara publik atau hanya dapat dibagi antara sekelompok teman atau keluarga, atau dengan satu orang, tergantung pilihan Anda. Sementara itu, Facebook bisa juga digunakan sebagai tempat bisnis. Di Indonesia sendiri, Facebook sudah banyak yang menggunakan. Spatial data science dalam perspektif bisnis lainnya yaitu automotif dan target edge to geographic location. Ada 4 disiplin ilmu dalam data science. Yang pertama adalah GIS, yang kedua adalah RDBMS atau database, yang ketiga adalah data analitik, dan yang terakhir adalah big data. Bagaimana sih cara kerja GIS, RDBMS, data analitik, dan big data? Jadi kalau kita ngomongin big data, itu adalah backbone-nya atau tulang punggungnya dari database atau RDBMS. Nah, kenapa kok jadi tulang punggungnya? Karena big data itu adalah 3V yang telah saya jelaskan tadi. Nah, 3 karakter dari big data itu merupakan data yang belum terstruktur. Dari data yang sangat besar tadi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan keuntungan dari data itu? Jawabannya, kita harus menstrukturkan big data tersebut. Maka dari itu, big data merupakan backbone dari RDBMS. Nah, GIS itu saling berinterrelasi antara database atau RDBMS dan juga data analitik. Di sini saya akan menjelaskan GIS itu apa.
GIS atau Geographic Information System adalah satu sistem yang terdiri dari software, hardware, manusia atau organisasi, dan data yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh, memproses, mengelola, menyimpan, memanggil kembali, memanipulasi, dan menganalisa serta menyajikan data berreferensikan geografi atau lokasi atau ruang yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Nah, ini merupakan ilustrasi dari layer dalam sebuah JIS. Jadi, kalau kita berbicara sebuah JIS itu, kita menyimpan data fisik atau data dalam dunia nyata. Jadi, di sini ada pohon, ada bangunan, ada vegetasi, ada hidrologi. Nah, dari masing-masing aspek ini akan kita bedah satu persatu. Vegetasi data kita punya layer sendiri, building data atau lahan terbangun kita punya layer sendiri, dan juga ada jaringan jalan juga punya sendiri. Nah, GIS ini kita gunakan untuk mengkombinasikan dari masing-masing layer yang kita buat tadi untuk kita visualisasikan. Nah, yang namanya spasial pasti punya yang namanya sistem koordinat atau bisa juga sistem proyeksi. Data di JIS spasial dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster itu berupa image atau gambar. Nah, image ini terdiri dari ribuan bahkan jutaan piksel. Yang kedua adalah vektor. Vektor itu terdiri dari 3 unsur utama. Sebenarnya ada beberapa unsur, tapi yang sering kita gunakan hanya 3 jenis. Yang pertama adalah poligon, yang kedua adalah polyline, dan yang ketiga adalah point. Yang kedua adalah RDBMS. Relational Database Management System adalah kumpulan program dan kemampuan yang memungkinkan tim IT dan yang lainnya untuk membuat, memperbarui, mengelola, dan berinteraksi dengan database relasional. Ini adalah salah satu contoh RDBMS. Misalnya, kita punya 3 tabel. Yang pertama terkait dengan tabel dasar, isinya tentang data-data dasar. Yang kedua terkait dengan data alamat, terkait dengan customer, dan yang ketiga adalah harga. Nah, tabel-tabel ini itu berelasi. Misalnya, tabel yang atas dengan tabel yang tengah. Tabel yang di atas ini punya kolom produk ID. Nah, kalau kita ingin merelasikan dengan tabel yang lain, jadi harus punya kolom yang sama. Misalnya produk ID-nya 8978. Nah, 8978 ini customernya namanya siapa? Oh, customernya ternyata namanya Alis. Dari mana kita tahu? Oh, ternyata itu ada customer ID-nya. Dan masing-masing ini dapat disimpan di tabel yang lain. Karena kalau kita menyimpannya dalam satu tabel, itu load datanya akan sangat besar sekali. Jadi, kita harus merelasikan satu tabel dengan tabel yang lain. Yang ketiga adalah data analitik. Definisi dari data analitik adalah kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis hari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Sekian penjelasan dari saya mengenai webinar kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.